أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan membahas tentang Khurasan. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari Khurasan. Di manakah letak Khurasan? Khurasan adalah sebuah satrap atau provinsi dari kerajaan Achaemenid. Saat ini Khurasan meliputi Afghanistan, Iran bagian timur, sebagian Uzbekistan, sebagian Pakistan, sebagian Turkmenistan, dan sebagian Tajikistan. Bagian terbesar dari satrap Khurasan adalah Afghanistan. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasukan Panji Hitam akan keluar dari Khurasan. Tidak ada kekuatan yang mampu menahan laju gerak mereka. Mereka akan mencapai Yerusalem dan di tempat itulah mereka akan mengibarkan benderanya. Di sini ada dua hadis. Keduanya berbicara tentang toponim atau nama lokasi yang sama, tetapi dengan narasi yang berbeda dan saling berlawanan. Dajjal adalah ikon dari sumber segala kejahatan, tipu daya, antagonis, dan destruktif. Sedangkan pasukan Panji Hitam adalah ikon dari musuh kejahatan, musuh tipu daya, dan protagonis. Dua hadis yang menyebut satu toponim tetapi dengan narasi yang saling berlawanan. Bagaimana bisa? Mari kita mencoba untuk memaknai dua hadis ini berdasarkan pendapat para ahli atau ulama yang memiliki kompeten. Tetapi sebelum kita melanjutkan, ada baiknya berikan like dan subscribe. Afghanistan adalah negara mayoritas berpenduduk Muslim Sunni mazhab Hanafiyah. Populasi Afghanistan sekitar 37 juta jiwa. Afghanistan berbatasan dengan Cina dan Tajikistan di timur laut, Pakistan di timur dan selatan, Iran di sebelah barat, serta Uzbekistan dan Turkmenistan di utara. Letak Afghanistan sangat strategis, berada di persimpangan yang menghubungkan antara Cina dan India. Afghanistan terdiri dari berbagai kelompok etnik, Pashtun atau Pashto, Tajik, Uzbek, dan Hazara. Afghanistan telah dihuni manusia sejak zaman Batu Tua atau Paleolitikum Tengah. Penggalian arkeologi menemukan puing-puing pemukiman orang Afghanistan kuno sekitar 50.000 tahun. Islam masuk ke Afghanistan pada peralihan abad ke-8. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Afghanistan mempraktikkan beberapa kepercayaan termasuk Zoroastrianisme, penyembahan matahari, paganisme, Hindu, dan Buddha. Setelah kedatangan Islam, hampir seluruh penduduk Afghanistan memeluk Islam. Afghanistan adalah salah satu provinsi atau satrap dari dinasti Achaemenid bernama Khurasan. Afghanistan telah lama menjadi tujuan penaklukan militer, mulai dari Alexander Agung, Kerajaan Maurya India, Kekhalifahan Islam, Mongol, Inggris, Uni Soviet, dan terakhir Amerika. Pada akhir abad ke-9, Afghanistan menjadi negara penyanggah antara Kekaisaran Rusia di utara dan Kerajaan Inggris. Inggris tidak mampu sepenuhnya menguasai Afghanistan. Sebaliknya, Rusia tidak ingin bentrok dengan Inggris yang berkedudukan di India di selatan Afghanistan. Afghanistan oleh beberapa komentator disebut sebagai Graveyard of Empires.
atau kuburan bagi imperium. Sebutan ini diberikan kepada Afghanistan berdasarkan fakta sejarah yang telah terjadi. Afghanistan telah beberapa kali menjadi tujuan penaklukan militer, tapi seluruhnya gagal dilakukan. Dalam kampanye penaklukan di timur, Alexander mendapat perlawanan kuat dari penduduk Afghanistan sebelum kematiannya dalam usia yang sangat muda. Beberapa penulis sejarah sering mengatakan Alexander sebagai seorang penakluk, tetapi sebenarnya Alexander tidak mampu menaklukkan Afghanistan. Untuk menaklukkan hati penduduk Afghanistan, Alexander menikahi putri Bactria bernama Roxana. Pernikahan ini sebagai sebuah simbolis pengakuan Alexander atas kerajaan Bactria. Penakluk pasti akan memandang rendah atas yang ditaklukkan. Alexander menempatkan tentaranya di Bactria yang kemudian terbentuk sebuah kerajaan Greco-Bactria dari asimilasi tentara Yunani dan penduduk Afghanistan. Kerajaan Greco-Bactria ditaklukkan oleh Imperium Kushan atau orang-orang Heptalit yang disebut juga sebagai Hun Putih, salah satu konfederasi suku nomadik di Asia Tengah. Kerajaan Hun Putih akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Parthia dari Persia dan Gokturk pada abad ke-7. Kerajaan Inggris 3 kali berperang dengan Afghanistan, 2 kali terjadi di abad ke-19 dan terakhir pada permulaan abad ke-20 selepas Perang Dunia Pertama. Perang pertama menjadi bencana bagi Inggris. Hampir seluruh tentara pendudukan terbunuh atau tertangkap. Kedua kalinya Inggris menyerbu Afghanistan untuk menangkal pengaruh Rusia yang berada di utara. Inggris ingin menunjukkan supremasinya kepada Rusia bahwa Inggris memiliki kedaulatan penuh atas Afghanistan. Invasi kedua Inggris gagal menguasai Afghanistan. Sebaliknya, pada tahun 1919, selepas Perang Dunia Pertama, orang-orang Afghanistan menyerbu India Utara. Setelah terjadi bentrokan, akhirnya dibuat perjanjian damai dan Afghanistan diakui sebagai negara merdeka. Встать! Что мы делаем в Афганистане? Pada tanggal 27 Desember 1979, Uni Soviet memasuki Afghanistan dengan kekuatan penuh. 35.000 tentara Uni Soviet dikerahkan ke Afghanistan. Penduduk Afghanistan yang tidak menyukai ideologi komunis melakukan perlawanan sengit dengan persenjataan yang ada dan sangat terbatas. Penduduk Afghanistan membentuk berbagai kelompok perlawanan melawan pendudukan Soviet. Selama pendudukan, Uni Soviet tidak mampu menaklukkan Afghanistan. Meski jumlah tentara dan peralatan tempur selalu didatangkan ke Afghanistan. 10 tahun berperang, akhirnya Uni Soviet hengkang dari bumi Afghanistan pada tahun 1989. Setelah Uni Soviet hengkang dari Afghanistan, terjadi pertikaian antara faksi perlawanan yang berujung pada perang saudara. Kelompok santri Afghanistan melihat situasi tidak akan membaik, kemudian melakukan perlawanan dan menguasai Afghanistan, kemudian membentuk negara Islam pada tahun 1996. Мая 1988 года Советский Союз приступил к выводу своих войск из Афганистана. Пройдет еще 9 месяцев, прежде чем последний батальон пересечет афгано-советскую границу. Pada tanggal 11 September 2001 terjadi peristiwa yang mengguncang dunia. Menara kembar WTC sebagai simbol kekuatan kapitalisme barat atau Yahudi roboh akibat tabrakan pesawat penumpang. Peristiwa ini dikenal sebagai 9/11. Amerika menuduh Usama bin Laden sebagai otak dari peristiwa 9/11 dan meminta agar rejim Afghanistan menyerahkan Usama bin Laden.
Sebaliknya, rejim Afghanistan meminta Amerika memberikan bukti-bukti keterlibatan Usama bin Laden. Amerika tidak bisa menunjukkan bukti-bukti keterlibatan Usama bin Laden. Sebaliknya, menuduh rejim Taliban sedang mengulur waktu. George Bush, Presiden Amerika ketika itu, menuduh Usama bin Laden adalah seorang teroris dan rejim Taliban yang melindungi teroris adalah juga sebagai teroris. Pada 7 Oktober 2001, Presiden Amerika menyetujui serangan terhadap Afghanistan. Dalam hitungan minggu, Afghanistan dapat dikuasai, tetapi hal ini tidak berarti Amerika menjadi pemenang perang. Pada saat ini, peperangan di Afghanistan mulai memasuki babak baru, perang yang panjang dan menguras tenaga dan dana Amerika dan NATO. Pemerintahan Taliban runtuh bukan berarti perlawanan sudah habis. Para pejuang Afghanistan serentak mundur dari kota-kota besar, membangun basis-basis perlawanan jauh dari keramaian. Para pejuang Afghanistan membangun madrasah-madrasah untuk mendidik dan membentuk remaja-remaja Afghanistan sebagai pejuang. Hasilnya pun sangat nyata. Pada paruh kedua tahun 2000-an, pejuang Afghanistan mulai bangkit melakukan perlawanan. Di Amerika, narasi yang dikeluarkan adalah Amerika dan NATO memenangkan peperangan. Tetapi anehnya, jika memenangkan peperangan, mengapa mesti menambah pasukan dan peralatan tempur? Angkatan bersenjata Afghanistan yang dibentuk Amerika termasuk pasukan khususnya tidak mampu menahan gerak maju pejuang Afghanistan. Tahun demi tahun berlalu, satu demi satu kota-kota di Afghanistan dapat direbut pejuang Afghanistan, dan akhirnya dapat memasuki Kabul pada 15 Agustus 2021 yang menandai kekalahan Amerika dan NATO di Afghanistan. Angkatan bersenjata Afghanistan meski mendapat pelatihan yang ketat dan memiliki peralatan tempur yang lengkap dan modern, tetapi tidak mampu berhadapan dengan pejuang Afghanistan. Motivasi antara pejuang Afghanistan dan tentara Afghanistan bentukan Amerika sangat berbeda 180 derajat. Motivasi pejuang Afghanistan membebaskan Afghanistan dari penjajahan dan pasukan asing harus keluar dari Afghanistan. Sedangkan tentara Afghanistan bentukan Amerika, motivasi mereka adalah memperoleh dolar yang dikucurkan Amerika. Mereka akan terus berupaya agar Amerika tetap berada di Afghanistan supaya terus memperoleh dolar.